Oke, teman-teman semua, di video kali ini kita nggak akan membahas sebuah tema kayak biasanya gitu. Tapi ini adalah video spesial karena teman-teman yang udah nonton Sudut Pandang pasti bertanya-tanya. Penasaran. Siapa sih Ferry Cowboy? Ini orang siapa sih? Ini siapa sih? Gitu ya. Dari gue dulu kali ya ceritakan ya. Karena sebelum awal gue tahu, gue panggilnya Mas Bro sih ya, nggak Ferry Cowboy, kayak kaku banget lah, Ya, Mas Bro aja. kayak pengen panggil Om gitu, Om Per gitu kan nggak. Biasanya manggilnya Mas Bro gitu. Sebelum gue ketemu Mas Bro ini, gue itu punya sahabat namanya Gea, dan dialah yang akhirnya mempertemukan gue sama Mas Bro. Nah, kata pertama yang dia kasih tahu ke gue punya teman nih, dia bisa baca. Nah, dari situ aja aku, oh iya, bisa. Kenapa gue tertarik? Karena gue itu selalu mencari tahu tentang diri gue. Gue aja sendiri tidak tahu diri gue seperti apa. Gue suka baca astrologi kayak gitu-gitu. Sakingnya gue itu ingin tahu tentang diri gue ini. Dari situlah akhirnya gue tertarik dan mau ketemu sama lo. Sampai ketemu, nggak ngobrol juga, ngobrolnya sama temen gue. Tapi di obrolan mereka berdua itu, penjelasannya itu sangat kena ke hidup gue. Dari situlah akhirnya gue nyari lo, dan dari situlah gue bertanya tentang segala hal. Dan kalaupun gak bertanya tuh bisa menjelaskan, karena dia sangat peka, sangat bisa merasa apa yang gue rasakan saat itu, yang gue sendiri aja gak bisa menjelaskan. Gue gak tahu harus menjelaskan tentang perasaan gue yang carut marut itu. Nah, kemampuannya yang bisa merasa sangat tajam itu bisa membantu gue bisa tahu tentang diri gue ini seperti apa gitu. Dan sampai sekarang gue masih bertanya tentang apapun. Dari situlah hidup gue yang tadinya tersesat di dalam terang ya, akhirnya sekarang gue tidak tersesat lagi. Dan gue rasa apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan itu kayaknya semua orang butuh itu deh. Semua orang butuh apa yang Mas Bro jelaskan ke gue, karena gue rasa banyak banget teman-teman yang punya pengalaman kayak gue gitu. Iya. Gitu. Kalau orang nyangka nih orang siapa sih paranormal, itu pasti yang paling seringnya. Ya, paling sering. Paling sering paranormal. Tapi kalau dibilang paranormal juga enggak. Kok dia bisa cerdas banget sih ngejelasin, padahal tamat SMA juga enggak. Gitu. Nah, pasti semua yang nonton pengen tahu kan. Dari kapan lo ini sadar kalau lo punya kelebihan ketajaman rasa itu? Dari kapan? Dari SMP sih, dari kelas 3 SMP rasanya. Cuma nggak berani. Kelas 3 SMP lo sadarnya ya? Ya. Tapi sebelum itu berasa seperti normal aja, kayak anak-anak biasa? Berasa normal, karena nggak ada proses, nggak ada pelajaran, nggak ada hal yang aneh di diriku, nggak ada. Cuma begitu SMP, gue kalau misalkan di dekat orang tuh gue bisa merasakan bahwa dia lagi sedih,
Gue bisa merasakan bahwa dia lagi senang. Gue bisa merasakan walaupun dia ketawa-ketawa tapi dia sedih. Gue bisa merasakan wataknya seperti apa. Gue bisa merasakan orang ini tulus apa enggak gitu. Dulu ada temanku ribut. Nah, gue bisa merasakan yang salah tuh siapa, yang benar tuh siapa. Tapi gue gak berani ngomong pada waktu itu karena takut salah kan. Karena kan gak ada. Oh, lo bisa merasakan waktu itu, tapi lo dalam menjelaskan belum seluas itu ya? Ya belum karena benar gak sih yang gue rasain nih? Oh. Karena tempat bertanya gak ada. Apa yang gue alamin juga gue gak ngerti. Karena normal. Misalkan tahu-tahu ibaratnya tuh kedinginan, yang aneh enggak, normal. Tapi ketika berada di tempat ramai, tuh gue bisa. Setiap orang di situ lu bisa tahu. Bisa tahu gitu. Dan ini benar nggak sih? Benar nggak sih ini? Dan bahkan gini, kalau gue lagi cerita ya tentang seseorang gitu, jangankan ngasih tahu namanya siapa, baru ngomong ini gue mau cerita nih, udah tahu duluan. Iya. Udah tahu duluan yang mau gue ceritain kayak gimana orangnya, yang dirasain kayak gimana. Iya. Jangankan orang lain gitu lah. Diriku pribadi yang ngalamin aja rasa nggak masuk akal gitu. Per gue punya teman, ya temanmu Kumara kan orangnya. Tapi itu bisa aku katakan ketika aku udah SMA. Tapi ketika masih SMP itu hanya bisa dipendam dalam hati aja, dipendam aja. Oh. Karena takut kan, takut. Terus misalkan mau bertanya, ini gue mengalami ini ke siapa? Ditambah lagi kan aku ini nakal gitu, orangnya suka berantem, suka minum dulu tuh. Jadi antara kemampuan dan dengan tingkah laku lo nggak nyambung. Gue jujur aja, gue nakal, gue suka berantem, gue suka minum, suka mabok. Yang lebih sering sih gue berantem sih, suka berantem, suka mabok. Terus gue sangat amat pemarah, gampang marah gitu. Apa yang paling bikin lu marah? Kalau ngelihat orang bersandiwara, merasakan orang yang bersandiwara gitu. Karena saking tajamnya lo bisa ngerasain itu. Ya. Jadi tampaknya apa, sebenarnya lo tahu dalemannya kayak gimana. Iya, nah gue kesal gitu. Karena yang paling benar tuh ya kalau jahat ya tuh jahat aja gitu. Jangan membungkus diri gitu. Nah gue paling kesal, paling marah dengan orang munafik. Tapi gue nggak marah dengan orang yang mabuk. Asal dia nunjukin maboknya. Gue nggak akan marah dengan orang yang suka judi. Asal dia nunjukin judinya. Gitu. Nah, gue paling pusing tuh ada yang ramah, manis. Tapi gue bisa merasa bahwa dia tuh menipu gitu. Nah cuma berhubung masih kecil kan SMP. Ya nggak berani lah ngomong tuh. Karena ini benar nggak sih yang ada di diriku ini gitu. Nah pertama kali lo akhirnya memberanikan diri untuk ngasih tahu kalau orang itu ngerasain apa. Dengan cara ini dulu gitu. Pertama kali gimana caranya? Disindir. Misalkan gue nih. Gue ketemu lo nih. Terus gue ngerasain lo tuh lagi sedih.
Terus gimana caranya? Gue pasti ngomong, aduh, sebenarnya gue tuh nggak mau nongkrong nih. Loh kenapa Per? Jujur aja gue lagi sedih saat ini. Tapi gue nggak ngerti harus ngomong ke siapa. Per sama. Gue juga gitu. Nah, gitu. iya, saking nggak beraninya To the point to the ya. point. Karena benar nggak sih yang gue rasain tuh itu, nah gitu. Satu benar atau tidak. Kedua takut dianggap menggurui. Nah yang paling takut lagi dianggap mendahului Tuhan. Ya. Tapi yang terjadi di diriku ya seperti itu. Dan dari kelas 2 SMP rasanya. Kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA belum itu berani. Nah 3 tahun itu tuh perang. Jadi marah, kesal di satu sisi, nakal di satu sisi, merasakan sesuatu. Apakah kenakalan lo ini salah satu bentuk dari sebenarnya lo nggak mau kayak gitu? Emang nakal, bukan Oh karena emang punya nakal? itu. Enggak ya, memang nakal. Memang nakal aku. Oke. Ya jujur, memang suka berantem, terus suka ya anak laki-laki lah gitu. Oke, awalnya kan lu belum terima kan? Ya belum terima. Ditambah lagi gue orang yang alim-alim banget juga enggak. Iya. Misalkan gue rajin beribadah, taat, enggak. Kapan dan siapa mungkin kejadian atau orang di hidup lo yang akhirnya membuat lo menerima gitu, sadar dan menerima kalau ya gue begini, ini sesuatu yang nggak bisa dihilangkan, nggak bisa ditolak. Oh ya, jadi gue masih punya kakek, punya kakek, tapi bukan kakek dari bapak, bukan. Gue manggilnya kakek ke orang itu karena masih ada darah keluarga, tapi jauh. Nah dia itu pertama pintar ngobatin, yang kedua pintar cari barang hilang. Jadi kalau misalkan ada barang hilang di kampung itu nanya ke dia, ntar dia ngasih tahu di sana. Terus kalau ada orang sakit diobatin. Nah suatu hari ada orang datang ke rumahku. Per, kami disuruh kakek itu datang ke rumahmu. Nanya ke ibu sih ada Peri nggak? Ada, tengah malam itu. Iya kami disuruh ke sini, datang ke sini. Loh kata ibuku urusan apa? Jadi tetanggaku kehilangan motor. Nah kami disuruh nemuin Peri. Kata kakek itu tanya ke dia. Kakek itu yang nyuruh. Tanya ke dia. Nah aku kebingungan ketika orang itu nanya. Per, tetanggaku kehilangan motor, menurutmu di mana? Gimana gue jawabnya ya? Karena kan bacaan nggak ada, kan gue nggak normal aja. Tapi pada saat yang sama gue terlintas bahwa motor itu di situ. Nah, lu terlintas itu kayak gimana gitu? Ya kayak kalau bisa digambarin gitu. Kayak kita nonton aja, kayak kita nonton TV. Jadi terlintas dengan jelas dan tidak sekelebat lama. Motor itu nama dusunnya tuh Tanjung Pinang itu. Motor itu disimpang jalan mau menuju ke Tanjung Pinang di simpang itu. Nah motornya itu dari simpang itu kalau kita dari sini sebelah kanan. Sesuai yang gua rasa tuh. Coba segera ke situ sebelum nanti hilang. Datanglah ke situ orang tuh. Tahunya beneran ada motor tuh di situ. Itulah pertama kali ya. Nah dari situlah heboh di kampung tuh. Aku dibilang dukun. Paling sering dulu dibilang dukun. Jadi setiap orang kehilangan
pasti tuh ke rumahku. Bertanya kalau Nah, gitu ya. yang bikin ibu marah tuh, gue tuh jawabnya sesuka hati. Per, gue kehilangan kalung. Oh ya, kalungmu itu tidak jauh dari tempat dudukmu, lo nyuci piring. Sebelah kanannya, ambil aja. Nah yang minta tolong itu kan benar apa enggak sih? Tapi begitu dia datangin, ya ketemu barangnya. Karena emang nggak ada bacaannya. Karena begitu orang tanya langsung lo jawab. Ya langsung terasa tertontonkan gitu, terlihat gitu. Oh, sementara orang itu menganggap lo dukun kan? Iya. Dan dibayangnya dukun tuh kan ada ritualnya gitu kan biasanya, atau ada perantaranya atau apa. Makanya orang percaya, tapi begitu lo menjelaskan mempertanyakan bener nggak sih sesuka gitu. perut gitu, sesuka perut. Ada kehilangan sapi, datang ke rumah. Yang lebih lucu lagi dulu kehilangan sapi gak punya nama. Enggak. Ya cuma gue tahu dia di sana. Sapi yang dimaksud tuh sebelah sana. Iya gitu. Okay. Nah terus ada lagi yang lucu zaman togel. Kan suka kalau pasang togel kan pakai ditulis-tulis di kertas gitu. Iya. Banyak temanku masang togel tuh. Oke. Nanya ke lo. Bukan nanya, pusing aku tuh. Ya apa sih yang kalian kerjakan nih? Ini per lagi ini kayak ngitung-ngitung gitu kan togel tuh. Iya, terus 4 angka gini, kalau benar-benar keluar akan dapat duit sekian. Nah, hari itu gue terlintas bahwa togel yang akan keluar tuh sekian. Oke, terus? Yang akan keluar tuh misalkan 2576. Pasang 2576 pasti tuh dapat. Begitu nunggukan dia tuh habis maghrib ya. Keluar angka 4 angka yang disebut itu. 4 angka keluar semuanya. Keluar semua. Pokoknya sejak hari itu rumahku kayak orang nonton bioskop. Datang ke rumahku. Per, menurutmu entah di hajatan, entah aku nongkrong di mana, pokoknya banyak orang nanya. Nanya togel tuh. Sampai gue pernah diajak apa tuh kalau judi Cina tuh kan, roulette. Kasino. Ya kasino, roulette. Ntar gue Per, menurut lu pasang apa? Pasang aja burung. Ntar kena. Terus orang main dadu tuh. Yang buat digoncang itu tuh kan. Kutuk. Ayam atau ikan? Ntar nanya ke aku. Enggak, sebenarnya bukan karena aku mau, karena aku pusing gitu. Menurutku aku yang tahu aja nggak kayak gitu. Nah kalian yang nggak tahu ini mati-matian, jadi tambah gue pusing-pusingin aja dulu tuh. Ntar gue dikasih duit. Ya, jadi nggak baik, jujur aja nggak baik. Ini cerita paling jujur loh di podcast ini. Tapi ini jarang-jarang loh, walaupun gue berteman udah berapa lama, jarang gue nanya kayak begini. Enggak, ini lu aja nggak pernah gue ceritain kayak gitu. Iya, jarang-jarang gue nanya. Ada lagi yang lucu, ini masa-masa pertentangan batin ini. Gimana? Ada PSK. Nggak serius. Ya, pekerja seks komersial. Oke. Nongkrong di persimpangan. Oke. Ada salah satu temanku mau ke sana. Nah, jangan asumsi jelek-jelek dulu lo. Tadi udah denger PSK. Ya enggak, ada temanku mau ke sana. Gue minta temanin sama gue dia. Nemenin temen lo. Iya. Oke. Ya gue nakal gitu, tapi kalau urusan kayak gitu tuh enggak. Iya, makanya jangan miring dulu, dengerin dulu ceritanya. Oke, gua lanjut. Gue nakal, tapi kalau bagian itu kayaknya lurus. Terus? Nggak punya mental, bukan nggak mau, nggak punya mental. Tuh ada
Jadi cewek itu nongkrong kan, lagi nongkrong sama gue nih, sama yang gue temanin tuh. Nah, terus gue ngerasain dia lagi sakit. Oke. Terus gue ngomong, harusnya kalau sakit mah berhenti aja dulu. Sok tahu loh. Emang gue lagi sakit? Iya, aku bilang. Sakit paha kan sebelah kanan. Terlalu keras kerjanya. Kok lo tahu? Kata dia. Lo siapa sih? Akhirnya gue diajak nih ke rumahnya. Oke. Dibeliin rokok, dibeliin nasi padang. Malah baik ya, akrab. Akrab terus dia curhat. Oke. Gue baca, lo kayak gini kan orangnya, lo kayak gini orangnya kayak. Jadi justru keberanian gue ngebaca itu di ruang lingkup yang nggak benar semua. Iya, iya. Nggak ada yang benar. Kenapa di ruang lingkup itu lu berani, tapi di ruang lingkup yang bener-bener lu malah nggak lepas? Karena kalau yang nggak benar-benar tuh apa adanya. Jujur. Oh, nggak takut penilaian dan salah ya? Iya, gitu. Nah, ada satu lagi yang paling lucu tuh. Di Palembang itu ditangkap polisi gara-gara tidak bawa STNK dan SIM. Oke. Terus apa pekerjaanmu? Main band, Pak. Karena aku suka musik. SMA itu. Oke. Di samping main musik apa? Gue bisa baca. Ngamuk polisi itu. Dia gebukin pentungannya ke meja. Lo mau nakutin gue? Enggak. Kalau lo emang baca, coba baca gue. Istri bapak rambutnya keriting. Orangnya kurus. Kalau bapak ngomong sekali, dia jawab 10 kali. Bapak ada cacat kaki di sebelah kanan. Bekas kena peluru. Langsung gemetar dia. Awas Pak, kalau gue ditangkap, ntar bapakku santet loh. Bercanda, tambah takut dia. Nah kok benar semua ya yang gue omongin ya. Tambah takut aku Gi, bukannya bangga. Malah tambah takut. Iya, karena kenapa lo takut? Walau itu benar, tapi dari mana ya asalnya gue bisa begitu? Oh, benar nggak sih yang gue alami ini? Oke lah. Tadi cerita-cerita lo bilang kan tambah takut ya kan? Semakin lo bisa menjelaskan lo tambah takut. Nah, belum kejawab tadi. Ada nggak orang yang benar-benar meyakinkan gitu saat itu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ala bisa karena biasa, karena sering. Nah nih, karena gue dibilang dukun ya, dan bisa cari barang hilang. Oke. Sampai orang yang jatuh cinta ke seseorang yang sampai ada temanku yang jatuh cinta cuma takut untuk mengungkapkan cintanya ke orang yang dia cinta, itu curhatnya ke aku. Oh gitu. Per, aku jatuh cinta Per sama cewek itu, tapi Per gue takut dia nolak. Menurutmu gue mesti ngelakuin apa? Terus gue dengan PD-nya bilang, cewek itu juga suka sama lo. Suka walau dia cuek sama lo tuh, tapi cewek itu suka. Lo nggak percaya, lo omongin aja. Ntar lo gue beliin rokok deh kalau gue salah. Tapi kalau gue benar, lo beliin gue rokok. Begitu dia nembak cewek itu, ya benar. Nah gitu-gitu. Jadi latihannya tuh karena itu gitu. Terus sendiri saja melatih itu. Iya, ya? melatih cuma dengan teman. Oke. Dengan teman. Nah, terus di keluarga aku sendiri tidak percaya aku bisa begitu tuh. Seluruh itu dilemanya lagi, karena yang mereka tahu aku suka berantem. Oh, taunya ini ya,
bengal, nakal. kalaupun dikasih tahu kemampuan lo ini kayak Nggak nggak masuk nyambung. akal, nggak nyambung. Makanya gue sakit hati banget kalau dibilang ngeduluin kuasa Tuhan atau sok tahu. Gue sendiri merasakan hal ini tuh bertahun-tahun berperang. Kalau bisa nggak mau seperti ini. Sebenarnya. Iya. Nanti di akhir cerita kita ini ada satu orang sih. Tapi setelah gue tinggal di Jakarta. Oke. Jadi itu. Jadi gue bisa ngerasain. Oh ini orangnya gini. Orang ini marah tapi dasarnya bukan karena benci. Orang ini terlihat cuek padahal dia perhatian. Jadi gue bisa tahu gitu. Oke. Tapi ada nggak sih pengalaman apa ya bahasanya? Kalau orang tahu tuh pengalaman spiritual gitu yang terjadi di diri lo ini. Apa ya pengalaman spiritual tuh? Oke, berarti nggak ada kalau kayak gitu. Nah, makanya. Lama jawabnya. Ya makanya. Tak ada yang aneh, Ji. Iya. Kan gue jadi penasaran. Yang namanya paranormal tuh gimana gitu ya. Iya. Kok gue nggak sama? Gue nggak ada ritual. Gue nggak ada. Ya biasanya harus tahu nama, misalkan kalau nggak tanggal Ya lahir. itu dia persoalannya, kenapa gue nggak berani. Lewat foto atau karena jujur aja, gue tuh papa sama mama gue itu suka mendatangi orang-orang yang paranormal yang kayak gitu-gitu ya. Bilangnya tuh orang pinter gitu kalau emak bapak gue ngomong tuh untuk menanyakan kalau ada ya itu tadi misalkan ada yang hilang, ada masalah apa, bahkan kalau emak gue lagi berantem sama papa suka nanya-nanya kayak gitu. Jadi tidak, gue pribadi tuh nggak asing gitu dengan hal-hal orang bisa baca gitu. Tapi nah lo nih nggak ada sama sekali, nggak ada kayak ya ritual perantara apa gitu, nggak. Udah tinggal kayak nanya aja kalau gini-gini gimana, langsung dijawab. Nah yang lebih bingung lagi pada waktu itu sudahlah bisa ngerasain apapun. Kemudian gue bisa ngerti apapun. Nah ini menarik nih. Kalau lo merasa lo cerdas, kan lo SMA aja nggak tamat ya. Iya. Jadi nggak ada proses belajar kayak orang-orang yang nggak ada sama sekali. Nah lo sadar kalau lo sendiri tuh cerdas gitu dibanding orang-orang yang di sekitar lo waktu itu kapan? Kapan ya? Barengkah sama lo sadar lo bisa baca? Enggak. Oh enggak, bisa baca dulu apa lo ngerasa cerdas dulu? Enggak, bisa baca dulu. Oh bisa baca dulu. Ya. Bahkan gue merasa apa yang gue ketahui itu biasa aja. Okay. Bukan sebuah kecerdasan, itu pemikiran semua orang gitu. Oh. Kalau boleh, kan gue nih kelas 1, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, nggak tamat. Itu udah banyak tuh. Ya. Orang minta baca atau orang kehilangan banyak tuh. Sampai akhirnya menikah. Terus tinggal di Jakarta. Itu belum gue sadar bahwa gue ini cerdas gitu. Ini jujur nih, paling jujur. Oh lu sudah tinggal, sebelumnya Mas Bro ini tinggal di Palembang. Di Palembang ya. Nah, tahun berapa lo ke Jakarta? Tahun 2009, bulan 4. 2009. Itu diajak orang yang sekarang sudah saya anggap kakak. Itu pun gue nggak ngerasa gue cerdas.
Lo masih merasa pemikiran lo tuh Ya sama aja sama kayak kebanyakan saja. orang. Nah, lo sadar kalau pemikiran lo tuh nggak sama kayak orang lain, kalau ternyata lo cerdas tuh dari mana? Gimana? Jujur aja kayaknya ketemu lo deh. Ketemu Gea dulu. Iya, ketemu dia dulu. Ketemu Gea, tuh dia yang bilang gue cerdas. Oh. Tapi pada waktu itu gue masih tetap ya biasa aja pemikiran tuh. Terus ketemu Kak Ros. Ya, terus sama juga ngomong Dia hal yang bilang sama. cerdas. Nah yang benar-benar sadar cerdas tuh ketemu lo deh, karena paling lama ngobrol tuh sama lo dari 2017. Oh, dengan sadarnya lo bisa menjelaskan terus-terus ke gue itu lo baru ngerti kalau lo benar-benar cerdas. Karena kan kurang ajar. lo paling banyak bertanya. Lo umur berapa sekarang? 46-an. 46, baru 5 tahun kemarin sadar kalau cerdas capek deh aing. Gak ada satupun pertanyaan di kepala gue ini ya, satupun pertanyaan tentang apapun yang gak bisa dia jawab, yang gak bisa lo baca dan lo jawab pas gue tanya apa yang ada di pikiran kepala patung pancoran. Gak bisa dia jawab gitu. Jujur aja, gue pertama kali ketemu Mas Bro ini dalam kondisi gue bertanya, ada gak sih yang namanya manusia? Itu saking banyak kayak banyak banget ngalamin kecewa. Itu pertama, ada gak sih yang namanya manusia? Terus kedua, gue ini orangnya seperti apa ya? Karena gue ngerasa kayaknya kok gue salah terus gitu, kok kayaknya salah pengertian terus gitu dengan sekitar gue, bahkan dengan diri gue sendiri tuh kayak gue salah nih. Pokoknya intinya gue nggak tahu diri gue kayak gimana, dan gue bertanya, ada nggak sih yang namanya manusia? Ada satu hal yang paling gue takut. Apa? Takut, bahkan sangat amat takut. Karena kebanyakan orang bilang kalau bertanya dengan orang pintar, bertanya dengan peramal atau penerawang atau cenayang itu disebut musyrik. Itu yang paling gue takut. Oke. Gue nggak mau membuat orang jadi musyrik gitu. Iya. Jadi karena yang maha tahu itu kan Allah, Tuhan. Nah, gue paling takut membuat orang jadi musyrik gitu. Tapi demi Allah lah, gue nggak ada niat untuk menggurui, gue benar-benar berkata sesuai dengan apa yang gue rasa. Apa yang lo rasa, apa yang lo lihat, apa yang gue rasain, apa yang gue lihat, jadi kalau bahasanya tuh religius rasional. Jadi religius itu hal yang dirasain, rasional itu yang masuk akal. Ya. Nah gitu. Nah gue paling takut. Ya berarti gue bikin orang musyrik dong. Kalau bertanya dengan orang pintar tuh hal yang musyrik gitu. Anjir, gue musyrik dong. Nah iya. Kalau kata orang. Iya. Jadi itu yang gue paling takut gitu. Dulu tuh. Sampai sekarang sih. Maka gue kalau bicara tuh sangat amat hati-hati gitu. Ya gue sadar betul gue bisa begini, bisa merasakan setajam ini, itu murni karena izin Tuhan. Oh iya, gue Katolik, kebetulan agama gue Katolik. Mas Bro ini Islam. Tapi selama gue bertanya hal-hal yang menyinggung tentang agama, gue nggak pernah merasa kayak ada diskriminasi gitu tentang agama gitu. Nggak merasa kayak jadi bawa-bawa agama lo yang paling benar atau gue yang paling benar, enggak. Jadi benar-benar netral dan ya menjawab
menjawab gundah gulananya gue gitu. Kayak gini misalnya. Wujud dari ibadah yang benar adalah akhlak yang baik. Jadi wujud dari ibadah, wujud dari sebuah ibadah, wujud dari ibadah kita kepada Tuhan bisa dikatakan benar. Kita lakukan itu terlihat dari akhlak baiknya. Nah itu pemikiran sendiri. Mengerti sendiri. Iya. Jadi setinggi apapun bagiku, setinggi apapun aku memuji Tuhan, kalau akhlakku tidak mencerminkan bahwa aku bertuhan, menurutku salah. Nah itu pemikiran sendiri gitu. Aku ngerti itu gitu. Kapan lo merasa kalau apa yang ada di kepala lo itu, apa yang lo rasakan itu untuk disampaikan ke orang? Ketika aku ngerti bahwa sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat. Dan aku udah ngerti itu dari dulu bahwa sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat. Bahkan aku ngerti seluruh makhluk ciptaanku, apapun itu, kata Allah, sejahat apapun itu, seburuk apapun itu, semuanya itu ciptaanku. Menyakiti salah satu ciptaanku sama juga menyakiti aku, kata Allah. Nah itu aku tuh paham begitu tuh. Mengerti gitu, mengerti dengan sendirinya gitu. Dan itu capek. Tidak ada tempat bertanya. Jadi ketika lo mengalami masalah di hidup lo, yang lo lakukan apa? Kan lo nggak ada tempat bertanya. Kalau gue enak bisa nanya. Pasti ini salah dari gue. Jadi gue pikirin kronologis kejadian. Oh, lo berpikir akhirnya di situ ya? Iya. Berpikir sendiri. Ya makanya kan aku di podcast sebelumnya kan aku selalu ngomong, bacalah dari tiap yang kau lihat, engkau dengar, engkau alami, dan engkau rasakan. Ada maksudnya di balik itu. Nah itu tuh ngerti sendiri gitu tuh. Makanya gue, ya Tuhan itu maha benar. Ya hal yang maha benar tidak mungkin salah. Nah sedangkan yang aku pahami, makhluk yang bernama manusia itu tempatnya salah. Jadi ketika aku mengalami persoalan dan kegagalan, ya aku merenung. Nah gitu. Dan itu sendirian begitu tuh bertahun-tahun. Akhirnya karena lu sering merenung, lu sering berpikir, dari situlah makin terasa kecerdasan gitu, lo. Iya. Dan semakin hari semakin tajam yang kurasakan tuh, semakin hari semakin tajam, semakin hari semakin tajam. Dulu tuh dari 2014 tuh aku baru bisa ngumpul dengan banyak orang tuh sebenarnya. Sebelumnya? Nggak bisa. Kalau ngumpul kenapa? Sakit kepala. Karena ini begini. Karena lu bisa merasakan, iya, bisa ini tahu. ngomong baik, tapi yang gua rasain jahat orangnya. Oh. Ini misalkan dulu tuh suka ngamuk di mall. Dulu aku suka, misalkan ada orang pacaran nih, gua tahu ceweknya bohong, ntar gua omongin, gak usah percaya sama cewek mah tuh.
bohong orangnya. Lo begini-begini kan orangnya. Berantem. Oh, frontal dulu ya. Iya, karena tak bisa menahan apa yang dirasain. Jadi gue nggak bisa bersosialisasi dulu. Nah gue sedih kalau dibilang mendahului, gue sedih kalau dibilang sok pinter. Saking capeknya dulu gue melihat kebanyakan orang ini. Gue pernah ngusul sama Tuhan, mending gue balik ke engkau aja lah. Daripada berada di sini karena kamu palsu semua.